Senasib soal asmara, sosok Lesti Andriani dan Rizky Bilar jadi sorotan publik. Tak sedikit netizen yang mulai menjodoh-jodohkan dua selebritis yang sama-sama ditinggal nikah sang mantan. Baru pertama kali bertemu di salah satu acara televisi, benarkah suara merdu Lesti bikin jantung Rizky Bilar berdebar-debar? Senasib soal kisah asmara, seperti apa cara Rizky dan Lesti saling menguatkan? Jodoh memang tak ada yang tahu. Kendati sekarang keduanya belum menyelipkan kata cinta dalam hubungan pertemanan, namun bukan tak mungkin jika suatu saat nanti cinta akan mewarnai pertemanan keduanya. Seandainya jadian, benarkah Rizky meminta Lesti memanggilnya dengan nama Bilar? Punya kemampuan bermain keyboard, akankah Rizky dan Lesti jadi pasangan duet yang serasi? Kedatangan Lesti di pernikahan mantan sempat bikin heboh. Seperti apa penjelasan penyanyi dangdut tersebut saat memutuskan hadir di acara resepsi Rizky 2R dan Nadia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Senasib soal hubungan asmara sang penyanyi dangdut Lesti Andriani dan aktor muda Rizky Bilar heboh dijodoh-jodohkan oleh warganet tanah air. Ya, kisah asmara Rizky Bilar dan Lesti yang sekilas tampak serupa itu kini seolah menjadi ikatan bagi keduanya. Hingga kabar perjodohan tersebut pun sampai ke telinga ibunda Rizky Bilar. Dengan nada bercanda, ibunda Rizky langsung menggoda sang putra. Namun benarkah suara merdu Lesti masih terbayang-bayang hingga membuat jantung Rizky berdebar-debar? Tahu. Ya paling beliau cuma ketawa-ketawa aja gitu ya. Kayak ngeledek kan. Jadi kan gue tuh lebih dekat sama nyokap. Kayak nyokap tuh kayak ngisengin gue, bercandaan gue. Bentar lagi pasti bisa nyanyi dangdut nih gitu, kayak gitu. Berdebar hati, berdebar. Hati saya benar-benar berdebar saat itu. Tapi emang suaranya bagus banget sih. Itu pertama kali, ini jujur nih, pertama kali saya ngedengerin orang yang suaranya bagus nyanyi di depan saya langsung tuh. Dan emang suaranya bagus banget sih. Berdebar hati berdebar. Dia nyanyi bilangin hatinya berdebar. Sebenarnya hati saya yang berdebar saat itu. Kalau nyanyi dangdut gue takut cengkok, nada gue tuh nggak bisa ngayun-ngayun gitu. Memandangmu asik, walau selalu uset. Ini lama-lama gue keranjingan lagu dangdut nih. Tapi emang lagu dangdut tuh asik loh. Tak hanya senasib soal cinta, Rizky dan Lesti kini mendapat julukan baru, yakni sad boy dan sad girl, lantaran sama-sama ditinggal nikah sang mantan. Punya jalan cerita yang kurang lebih sama, membuat hati keduanya seolah terkoneksi. Ya, saat berjumpa di balik layar salah satu acara televisi, dua sejoli yang kini masih mengaku berteman itu saling menguatkan satu sama lain, sembari melempar candaan seputar nasib mereka. Kendati dikasihani lantaran sama-sama ditinggal sang mantan. Namun, baik Rizky maupun Lesti sama-sama tak tertekan atau bahkan stres usai sang kekasih dinikahi orang lain. Pertama kali dipertemukannya itu ya memang pada saat acara talk show itu. Satu frame, dia juga, hah? Kayak Rizky Bilar, oh yang kemarin ditinggal nikah gitu. Oh ini ya,
Dia pikir orangnya kalem gimana, tapi ternyata asik, bercanda gitu-gitu. Paling kayak Lesti bercanda-bercanda kan, kayak wah yang sabar ya. Terus saya ngeliat dia kan, kamu nyabarin aku gitu. Kan harusnya kamu yang disabarin, udah 5 tahun dong gue. Kayak gitu, kita saling-saling bercanda gitu. Dia berusaha nyabarin saya, sementara dia juga harus disabarin kan. Itu anaknya asik, seru. Belum apa-apa dia udah nanya, gimana perasaan ditinggal nikah? Gitu, bercandaan. Sad boy dan sad girl. Iya, jadi kita emang beberapa orang kayak bilang kita tuh senasib. Tapi sebenarnya kita walaupun senasib, kita bukan seperguruan loh ya. Emang kebetulan emang waktunya, momennya pas banget. Jadi seminggu setelah saya ngadirin pernikahannya Dinda Marie, seminggu kemudian Lesti juga bernasib sama gitu ya. Jadi banyak netizen yang kayak yang menjodoh-jodohin gitu. Wah pas banget nih, sama-sama ditinggal nikah, cocok nih. Awalnya pas saya lihat di kolom komentar kan, Lesti. Saya jujur baru tahu setelah ngelihat di ini kan, karena pas lagi iseng ngeliat notif, wah Lesti, oh ternyata sama saya gitu. Nah, ternyata sama saya. Wah dijodoh-jodohin nih, wah pasti rame ini gitu. Tapi ya gitulah, emang sebagai public figure emang kita harus terima sih yang namanya dijodoh-jodohin gitu-gitu. Kita ngobrol seperti saya bilang tadi, kita ngobrol di belakang stage, kita ngobrol gitu kayak, dan emangnya anaknya asik ya. Saling menguatkan lantaran senasib. Benarkah Rizky akan meminta dipanggil Bilar seandainya jadian dengan Lesti? Dan seperti apa kelanjutan hubungan Lesti dan Rizky yang dianggap serasi tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan program Intens Investigasi 2 kali sehari dari hari Senin sampai Jumat. Mungkin memang terlalu cepat menyebut Rizky Bilar dan Lesti jatuh cinta, sekalipun netizen tampak begitu berharap agar pasangan yang senasib soal hubungan asmara itu segera meresmikan kedekatan mereka. Ya, memang jodoh tak ada yang tahu, namun andaikan pada akhirnya Rizky Bilar jadian dengan Lesti, maka pria dengan nama lengkap Muhammad Rizky Bilar itu mengaku enggan dipanggil dengan nama Rizky oleh Lesti. Alasannya sederhana, agar tak serupa dengan nama mantan Lesti, yakni Rizky 2R. Kalau misalkan gua nih jadi misalkan sosok nggak tahu ya, Rizky ini jangan dipotong-potong ya videonya ya. Jadi Rizky, gua nggak mau dipanggil nama Rizky dong, Bilar gua manggilnya, Bilar supaya nggak ingin. Ya Bilar, ntar salah lagi kan, Rizky bukan udah nikah gitu. Kita jodoh nggak ada yang tahu ya, tapi gue bukan tipikal orang yang suka nutup-nutupin kalau gue ada punya pasangan. Gue pasti bakal publish, bakal nunjukin supaya gue supaya orang lain yang ngeliat tuh tahu gitu, Rizky Bilar udah punya pasangan tuh, jangan deketin lagi gitu. Supaya gue juga bisa ngejaga perasaan pasangan gue juga. Gue sih nggak terlalu spesifik ya soal pasangan, yang penting gue nyaman dengan orang itu, seru diajak ngobrol. Pemirsa Intens Investigasi, mendengarkan suara merdu Lesti saja sudah membuat jantung Rizky berdebar-debar. Apalagi menurutnya baru kali ini dirinya berhadapan langsung dengan Lesti. Suara Lesti bahkan masih terngiang-ngiang hingga dengan saat ini. Pasca dinyanyikan lagu oleh sang penyanyi dangdut, Rizky langsung digoda oleh para sahabat. Tak sedikit yang mendukung hubungannya dengan Lesti. Dengan kemampuan jari yang mampu berselancar indah di atas tuts keyboard, Rizky dianggap mampu mengiringi penampilan Lesti kala bernyanyi. Lantas akankah keduanya berkolaborasi sebagai penyanyi dan keyboardis?
paling anak-anak pada ngegodain sih, ya udah itu sama itu aja lo gitu, sama itu aja lepas lo bisa lo keyboard lo ngiringin pakai nyanyi dia gitu, ngiringin dia nyanyi gitu. Ya teman-teman pada gitu, pada ngoda-ngodain anak-anak. Bisa jadi banyak orang juga yang kan banyak orang juga yang tahu kayak gue lagi belajar keyboard kan, dan beberapa orang bilang, wah ini dong collab dong, cover lagu sama Kak Lesti kayak gitu-gitu. Cuma ya karena skill gue masih pas-pasan, terus ditambah suara dia yang emang merdu banget, kayaknya kebanting deh. Gue takut kebanting, mending jangan dulu deh, ntar dulu. Ketika gue udah jago banget, ada sih niatan untuk duet bareng. Ya gitulah. Dan sekarang kemungkinan beberapa kali karena gue denger langsung suaranya Lesti, ini masih terngiang-ngiang sih lagu-lagunya gitu, dan emang asik didengar ternyata. Tak hanya senasib soal asmara, Rizky dan Lesti pun dianggap saling melengkapi lantaran yang satu mampu bermain keyboard dan satu lagi punya kemampuan olah vokal yang mumpuni. Lantas seperti apa tanggapan Lesti soal heboh kedatangannya ke resepsi pernikahan mantan beberapa waktu lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi tayang 2 kali setiap Senin sampai Jumat, pokoknya nonton terus. Seminggu sudah berlalu pasca Rizky 2R menggelar pernikahan di kawasan Bandung dengan seorang wanita yang dikenalnya hanya dalam waktu sebulan. Namun, tak sedikit yang mempertanyakan soal kebesaran hati Lesti yang hadir di resepsi pernikahan sekaligus mengasihani jalan cinta sang penyanyi. Lesti pun akhirnya angkat bicara. Penyanyi dangdut bertubuh mungil tersebut langsung menjelaskan sebab dirinya hadir di pernikahan Rizky hingga memeluk erat ibunda sang mantan usai memberi ucapan kepada yang berbahagia. Tak ada rasa sedih ataupun sakit hati, Lesti sudah move on. Jadi waktu itu tuh Dede di Bandung. Terus pas kebetulan dia juga lagi kontrol tempat, terus sekalian gitu nemuin. Waktu itu teh Dede pas kebetulan Dede mah lagi di luar, pas ketemu pas Aiki ngasih seragam gitu. Enggak, langsung kosongin tanggal segini ya, kata mama, kata bapak teh gitu. Ayo nanti kita jalan ya gitu. Enggak gimana sih keluarga mah. Ya karena diundang sekeluarga, terus notabene kita sudah menjadi keluarga besar gitu loh. Jadi kayak yang ya memang kita keluarga gitu. Terus kalau nggak datang teh gimana? Udah mah kita maksudnya sampai Aiki Aidonya juga datang gitu, maksudnya ngasih seragam, kalau nggak datang kumaha nanti gitu. Ya dia kan memang pengen banget menikah kan. Jadi begitu dikabarin mau menikah tuh kayak yang udah nggak kaget lagi karena oh alhamdulillah gitu, maksudnya cepet jodohnya dikasihnya gitu. Dia kan notabene sudah hijrah gitu, terus dia memperdalam agama, jadi begitu tahu dia mau menikah ta'aruf gitu, yang kayak alhamdulillah masya Allah, maksudnya jalannya dia teh cepet gitu dan dipermudah gitu, makanya nggak kaget. Ya Dede bilang selamat, terus selamat berbahagia, terus mudah-mudahan ya doain aja gitu-gitu. Yang pertama Dede udah lama juga nggak ketemu mama. Yang kedua Dede udah deket banget kan sama mama tuh, jadi kayak yang ya anak sama orang tua gimana sih yang kangen gitu. Ya Dede rasa semua orang datang ke pernikahan orang tuh pasti ada rasa haru gitu ya. Apalagi ini notabene Aiki dan Aido itu sudah dekat banget gitu kan sama Dede. Jadi begitu ngelihat dia berbahagia, ikut bahagia, kayak gitu sih. Pemirsa Intens Investigasi, Lesti dikasihani, namun di kanal Maya tak sedikit netizen yang menyerang ayah Lesti, seolah sang ayahlah penyebab utama mengapa Lesti mengakhiri hubungan. Menanggapi berbagai isu yang beredar, ayah Lesti pun angkat bicara dan mengklarifikasi berita yang beredar. Lantas benarkah selama ini
belum ada pria yang mendatanginya untuk melamar Lesti. Nah, kalau masalah itu saya pilih-pilih, saya udah banyak yang ngebully ya masalah itu. Oh, itu gara-gara bapaknya nolak, si Anu lah yang udah lewat. Katanya bapaknya yang nolak, ini apa-apa tuh bapaknya nolak. Gara-gara bapaknya putus, gara-gara bapaknya nggak jadi nikah. Itu tuh yang sebenarnya saya juga pengen ketawa. Katanya kalau yang ngelamarnya Anu yang kaya lah, ada juga yang komen seperti itu, pasti diterima sama bapak. Masya Allah. Buat saya sebagai ayahnya, yang penting dede bahagia, yang penting dede suka. Pasti saya siapapun itu orangnya, nggak perlu anak jenderal, nggak perlu siapapun orangnya, yang penting si dede bisa bahagia, yang penting bisa memimpin, intinya bisa ngebimbing si dede dalam hal apapun, misalnya agama, rumah tangga, apa segala macam udah siap. Itu saya terima. Kita cuma mendukung gitu aja. Kalau masalah lamaran atau yang ngelamar anak saya, sebenarnya dari dia udah umurnya sekarang udah 21 tahun ya. Sampai detik ini belum ada sih yang datang ke rumah misalnya dengan tujuan ingin melamar Lesti. Terus saya tolak, nggak ada sih sebenarnya. Belum ada, pokoknya intinya saya belum menerima lamaran dari siapapun. Enggak. Kalau pengen jelas, lebih baik yang ditolak sama saya suruh datang aja ke saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.